Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tes Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali seri pembahasan soal-soal untuk UTS. Soal ini kita akan bahas berdasarkan review dari soal hari pertama maupun hari kedua. Jadi bukan merupakan soal asli, tapi hanya merupakan gambaran bagaimana soal-soal yang mungkin saja keluar berdasarkan review yang sudah dibuat oleh para peserta di hari sebelumnya. Baik, kita bahas di soal yang pertama. 12,85 dikurang 0,05 dibagi 0,25 ditambah 2,6 dikali 4,5. Jadi kalau kita pelajari aturan tentang perhitungan, ketika kita jumpai pengurangan, kemudian pembagian, penjumlahan, dan perkalian, maka yang pertama kita kali kerjakan adalah yang pembagian ini dan yang perkalian ini. Karena operasi pembagian dan perkalian lebih kuat atau didahulukan dibandingkan pengurangan ataupun penjumlahan. Jadi kita tuliskan menjadi 12,85 dikurang. Untuk 0,05 itu sama dengan 5 per 100. Kemudian dibagi 0,25 itu adalah 25 per 100. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi 5 per 100. Pembagian kita ubah menjadi kali, menjadi 100 per 25. 100-nya habis, menjadi 5 bagi 25, 1/5, yaitu 0,2. Kemudian ditambah 2,6 dikalikan dengan 4,5. Kita kalikan seperti biasa. Kalau kita anggap saja 26 dikali 45, jawabannya adalah 1170. Dua angka di belakang koma menjadi 11,7. Kemudian perhitungannya kita kerjakan berurutan, yaitu 12,85. Kita kurang dengan 0,2 menjadi 12,65. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan 11,7. Maka jawaban akhirnya adalah 24,35. Jawabannya di option C. Supaya bisa ditampilkan sejajar, kita langsung ke soal 47. Nilai AC kurang BM kurang AM tambah BC per AM tambah BM dikurang BC kurang AC. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada AC dan AM yang ada sama-sama huruf A-nya, kita keluarkan menjadi A, buka kurung, C dikurang M. Kemudian di sini ada huruf BM dan BC yang sama-sama ada huruf B-nya. Jadi yang positif C-nya kita dahulukan, kemudian dikurangkan dengan M. Kita bagi, kita lakukan dengan proses yang sama. Jadi kalau di sini kita jumpai AM kurang AC, kita keluarkan A-nya menjadi M dikurang C. Kemudian kita lanjutkan BM kurang BC menjadi plus B kali M dikurang C. Kita perhatikan di sini ada C kurang M, C kurang M. Ini juga sama. Jadi C kurang M-nya dikeluarkan menyisakan A plus B. Kemudian M kurang C-nya juga sama. Menyisakan A plus B. A tambah B dan A tambah B-nya habis. Kemudian untuk dua bilangan C kurang M dan M kurang C, kita bisa ibaratkan seperti ini. 5 kurang 3 dan 3 kurang 5. Dua angka yang saling bertukar posisi untuk pengurangan. 2 bagi min 2, jawabannya adalah min 1. Jadi untuk C kurang M dibagi M kurang C, hasilnya min 1. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai C dikurang M per M kurang C kita kalikan negatif 1 menjadi C dikurang M. Jadi min 1 kali min M hasilnya M, min 1 kali C juga hasilnya min C. Kita coret, maka sisa jawabannya adalah negatif 1. Kita lanjut ke soal berikut. Nilai nilai 2 per A dikurang A kurang B per B kurang A. Jadi kita samakan penyebut. Yang ini kita kalikan ke 2. Jadi 2 dikali B kurang A. Di sini tanda kurang, kita ikuti. Kemudian kita kalikan A dikali A kurang B. Kemudian A per B kurang A. Kita kalikan menjadi 2B dikurang 2A. Kemudian minus dari A kali A adalah A kuadrat. Minus ketemu minus menjadi tambah AB. Dibagi dengan A dikali B dikurang A. Yang bagian bawah tidak kita kalikan terlebih dahulu. Kita kelompokkan. Yang di bagian yang pertama,
2B dan AB-nya. Kita keluarkan angka atau huruf B-nya menjadi 2 ditambah dengan A. Kemudian minus 2A dengan minus A kuadrat. Kita keluarkan minus A-nya. Menyisakan 2 plus A. Dibagi dengan A per B kurang A. 2 tambah A-nya sama. Jadi 2 tambah A. Kemudian sisanya adalah si B dan si minus A. Dibagi A dan B kurang A. B kurang A-nya habis. Kemudian 2 tambah A dibagi A. 2 bagi A tetap. Kemudian A dibagi A menjadi 1. Maka jawaban akhirnya adalah 2 per A ditambah 1. Yang di sampingnya, di soal nomor 48. Jika 3A kuadrat tambah AB sama dengan 10. Dan B kuadrat kurang sepertiga AB sama dengan minus 7 per 3, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan titik-titik. Maka kalau kita perhatikan, kita akan menghilangkan AB-nya. Di sini angka 1, di sini adalah minus sepertiga. Supaya sama-sama jadi 1, ini kita kali 3. Sehingga kita dapatkan 3A kuadrat ditambah AB sama dengan 10. Kita kali 3, menjadi 3B kuadrat dikurang AB sama dengan minus 7 per 3 dikali 3 menjadi minus 7. Di sini kita jumlahkan sehingga AB dikurang AB-nya habis menjadi 3A kuadrat ditambah 3B kuadrat sama dengan 10 kurang 7 jadinya 3. Kemudian kita bagi 3. Kita dapatkan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Sehingga yang ditanyakan adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Jawabannya sudah kita peroleh sama dengan 1. Kita lanjutkan ke soal berikut. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 3X tambah 7 sama dengan 0, maka nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 3X1 X2 adalah titik-titik. Untuk persamaan kuadrat kita tuliskan untuk nilai A adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 1, B adalah koefisien dari X yaitu min 3, dan C itu adalah konstantanya yaitu 7. Untuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ini adalah rumusnya adalah min B per A dipangkat 2 kan, dikurang 2C per A. Kemudian untuk X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. Jadi kalau kita substitusikan ini, menjadi min B per A, berarti min dari min 3 dibagi 1 adalah 3 kuadrat, dikurang 2 kali C per A, jadinya 7 per 1, hasilnya adalah 9 dikurang 14, hasilnya min 5. Kemudian kita lanjut dengan 3X1 X2, berarti menjadi 3C per A, karena dikali 3, menjadi 3 kali 7 per 1, hasilnya adalah 21. Kita jumlahkan sehingga X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2, min 5 tambah 21, jawabannya 16, kita pilih di option C. Kemudian kita lanjut ke soal berikut. Nomor 44, ini kita memiliki dua alternatif pengerjaan, boleh dikalikan secara manual, 56 kali 56, kemudian hasilnya 47 kali 47 berapa. Kemudian bawahnya juga sama, tapi kalau seandainya mau kita gunakan sifat istimewa juga boleh. Nah, karena kita tidak terlalu mau yang ribet-ribet ya, kita misalkan saja 56 itu sama dengan A, kemudian B itu adalah 47. Maka bentuk soal ini kita bisa tuliskan bahwa 56 kali 56 adalah A kali A, yaitu A pangkat 2. Dikurang 47 adalah B kuadrat. Per, di sini kita dapatkan AB, dikurang BA, ditambah B dikurang A. Jadi 56 kali 47 dan 47 kali 56 itu hasilnya sama. Kalau dikurangkan ini pasti habis. Maka kalau kita lanjutkan A kuadrat kurang B kuadrat dapat ditulis sebagai A tambah B dikali A kurang B. Tadi ini habis menjadi B kurang A. Sehingga kalau kita, ini bukan B kurang A, ini A kurang B ya, kesalahan. Dikalikan A kurang B, yang ini habis. Maka sisanya adalah A ditambah B, maka jawabannya adalah 56. Ditambahkan dengan 47, maka jawabannya adalah sebesar 103. Kita pilih jawabannya di option C. Kemudian kita lanjut ke soal 49. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 dan 40
perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Dari diameter ataupun jari-jari, apabila kita inginkan ke perbandingan luas, caranya adalah perbandingan tadi 20 dan 40 perbandingan diameternya. Langsung kita kuadratkan saja. 20 kuadrat adalah 400, 40 kuadrat adalah 1600. Kemudian dibagi 400 menjadi 1 berbanding 4. Kita dapatkan jawabannya di option C. Atau juga dari awal boleh kita sederhanakan bahwa perbandingan 20 banding 40 itu adalah 1 banding 2. Ini adalah perbandingan diameternya, maka untuk luasnya kita pangkat 2 kan menjadi 1 pangkat 2 berbanding 2 pangkat 2. 1 banding 4, jawabannya sama aja. Kita lanjut ke soal berikut. Nilai dari 1 tambah 1 tambah 2, tambah 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai 1 tambah 2, 3, sampai 10 sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita kerjakan dengan cara manual, berarti angka satunya ada 1, 2, sampai 10 kali. Berarti jawabannya adalah 1 dikali 10. Kemudian angka 2 ini, dia akan 1 kali lebih sedikit dibandingkan dengan angka satunya. Berarti 2 dikali 9. Angka 3-nya akan menjadi 8 buah. Angka 4-nya menjadi 7. Angka 5-nya menjadi 6. Angka 6-nya menjadi 5 kali. Kemudian angka 7 jadi 4 kali. Kemudian 8-nya menjadi 3 kali. 9-nya sisa 2 kali. Dan 10-nya 1 kali. Berarti ini 10, 18, 24, 28, 30. Ini kalau kita pindahkan, 6 kali 5-nya juga bakal menjadi 30, kemudian 28, kemudian 24, 18, dan 10. Kita perhatikan 10, 10 sama, 18, 18 sama, 24, 24 sama, 28, 28-nya sama, 30, 30-nya sama. Jadi kita jumlahkan yang di sebelah kirinya saja. 10 ditambah 18, 28, ditambah 24, 52. Kemudian ditambah 28, 80, ditambahkan dengan 30, menjadi 110, berarti ini juga 110, dijumlahkan totalnya menjadi 220. Kita pindah, lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 12 nelayan yang akan menyewa kapal dengan harga sewa X rupiah. Harga sewa tersebut akan dibagi rata di antara 12 nelayan tersebut. Namun kemudian 3 nelayan membatalkan keikutsertaannya menyewa kapal. Berapa kenaikan biaya sewa kapal? Jadi per orang seharusnya adalah total harga sewa X dibagi 12. Kemudian ketika 3 orang membatalkan keikutan dalam patungan misalnya, berarti sisa 9 orang, maka akhirnya harganya itu berubah menjadi X dibagi 9 orang. Dan apabila kita mau hitung selisihnya adalah X per 9 dikurang dengan X per 12. Kita samakan penyebutnya adalah 36. Jadi 36 bagi 9 menjadi 4. 36 bagi 12 adalah 3. 4 kurang 3 adalah 1. Maka jawabannya adalah kenaikannya sebesar X per 36. Jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Jika akar X tambah akar Y sama dengan 11 dan akar X kurang akar Y sama dengan 3, maka X kurang Y sama dengan titik-titik. Di sini kita tuliskan akar X tambah akar Y, hasilnya sama dengan 11. Kemudian akar X kurang akar Y, hasilnya sama dengan 3. Jadi apabila kedua ini dikalikan, hasilnya sama dengan 11 kali 3. Kita kalikan satu persatu. Akar X kali akar X adalah X. Akar X kali akar Y adalah minus akar X akar Y, kemudian dikalikan dengan akar X akar Y, dikurang Y kali akar Y adalah minus Y, sama dengan 33. Ini habis, maka X kurang Y kita peroleh jawabannya 33 di option C. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Dalam suatu kelas, 5/7 murid adalah laki-laki, 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, berapakah murid perempuan yang tak memiliki rambut lurus? Kita anggap totalnya satu bagian. 5/7-nya adalah laki-laki, menyebabkan 2/7-nya adalah perempuan, sisanya. Jadi
7/7 dikurang 5/7 jadinya 2/7. Kemudian 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Berarti yang berambut lurus adalah 2/5 dikalikan dengan 5/7 menjadi 2/7 bagian adalah laki-laki rambut lurus. Kemudian kalau kita lanjutkan, dari 5/7 laki-laki, 2/7-nya rambut lurus, berarti 5 dikurang 2, ada 3/7 yang tidak lurus. Kemudian kita lanjutkan untuk yang keterangan berikutnya. 6/14 murid memiliki rambut lurus. 6/14 ini kalau kita sederhanakan bagi 2 menjadi 3/7. Jadi ada 3/7 murid dengan rambut yang lurus. Di mana 2/7 adalah laki-laki, maka ada 1/7 lagi murid yang rambut lurus pada perempuan, dan 2/7 dikurang 1/7, maka ada 1/7 lagi perempuan yang rambutnya tidak lurus. Jadi perempuan yang tak memiliki rambut lurus, jawabannya adalah 1/7 bagian. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.